Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fitrianti Permana, masih dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana sih Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Nah, khusus pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, setelah pembelajaran ini, diharapkan nanti teman-teman mampu menganalisis bagaimana kehidupan politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan cermat dan penuh semangat, serta dapat menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Nah teman-teman, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum dapat sepenuhnya merasakan kemerdekaan, apalagi dengan kembalinya Belanda ke Indonesia bersama dengan pasukan sekutu yang juga berada pada kesatuan Nederland Indisch Civil Administration atau NICA. Jadi di periode-periode awal kemerdekaan, Indonesia mengalami sebuah masa transisi politik yang begitu luar biasa. Seperti yang teman-teman ketahui, berpindah dari status negara yang terjajah jadi negara yang merdeka pastinya bukan hal yang gampang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha-usaha yang ditempuh yaitu dengan mengadakan rapat PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengambil keputusan yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu presiden. Nah, seperti apa sih perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi liberal? Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan pelajari nih pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana sih kondisi kehidupan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jadi teman-teman, secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan itu pastinya belum mapan. Terjadi sekali banyak ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia pun masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Nah, Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan NICA atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Nah, pemerintah negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara, tetapi masih saja banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Nah, teman-teman, kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan ini masih belum stabil, mengingat ada berbagai banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Nah, ketidakstabilan yang terjadi pada masa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam seperti adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi, ada gangguan keamanan dalam negeri, ada bangsa Indonesia yang masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya ada faktor eksternal seperti kedatangan sekutu yang diboncengi NICA yang ingin kembali menjajah Indonesia menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. Selain itu, Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.
Lalu seperti apa ya kira-kira kondisi kehidupan politik pada awal kemerdekaan dan bagaimana pemerintah menyikapi semua itu? Nah, kita akan bahas sekarang. Jadi teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berusaha berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perubahan dan dinamika perjuangan bergerak sangat cepat. Indonesia memang telah merdeka, tetapi untuk dapat menjalankan organisasi kenegaraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Nah, dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan antara lain yang pertama ada terbentuknya negara Indonesia. Jadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Insinyur Soekarno memimpin sidang PPKI untuk pertama kalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia, dan dengan demikian Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara. Yang kedua, ada pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan, antara lain ada pembentukan lembaga kementerian, Komite Nasional Indonesia dan Daerah, alat kelengkapan keamanan negara, dan pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Yang ketiga, ada pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan mengangkat gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Yang keempat, ada perubahan fungsi KNIP. Dalam persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1945, Sultan Syahrir diminta duduk sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Sebagian besar anggota KNIP mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Muhammad Hatta yang menerbitkan maklumat presiden tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama presiden, KNIP juga ditetapkan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kelima, ada perkembangan keragaman ideologi dan partai politik. Salah satu keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan dan pembinaan berpolitik bagi rakyat Indonesia. Nah, pembentukan partai tunggal sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia menimbulkan kritikan dan reaksi keras dari berbagai pihak karena menimbulkan kesan adanya partai tunggal. Setelah pembatalan partai tunggal, pemerintah merealisasikannya pembentukan partai-partai politik di Indonesia dengan dikeluarkannya maklumat nomor 10 yang isinya antara lain pemerintah memberikan kesempatan pendirian partai-partai politik dan ditandatangani oleh wakil presiden pada tanggal 3 November 1945. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut menunjukkan bahwa negara RI yang baru berdiri itu adalah merupakan sebuah negara yang demokrasi. Yang keenam, ada perubahan sistem presidensial ke parlementer. Jadi negara Indonesia telah terbentuk, alat kelengkapan telah terbentuk, lembaga pemerintahan daerah pun telah terbentuk. Namun permasalahannya adalah para pemimpin bangsa berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. Syahrir kemudian mengajukan maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November tahun 45 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah Kabinet RI dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir. Yang keenam, ada perpindahan ibu kota negara. Jadi sampai dengan awal tahun 46, keadaan ibu kota negara sudah semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Jakarta. Akhirnya ibu kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari tahun 1946.
Selanjutnya ada konflik Indonesia-Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Jadi, kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nica menimbulkan perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama kurang lebih 1 tahun, Inggris sebagai bagian dari tentara sekutu telah berhasil menduduki beberapa kota dan daerah kemudian diserahkan kepada Belanda. Untuk mendapatkan kembali daerah-daerah yang diduduki, bangsa Indonesia menempuh perjalanan peperangan dan perundingan. Yang kesembilan ada berdirinya Republik Indonesia Serikat. Jadi, Republik Indonesia Serikat atau RIS lahir atas hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November tahun 1949. Pada saat itu, Republik Indonesia Serikat terbagi ke dalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. RIS yang berbentuk negara federal memecah belah persatuan bangsa. Pembentukan negara-negara bagian yang disebut sebagai negara-negara boneka sebenarnya hanyalah siasat Belanda untuk menghancurkan kembali Republik Indonesia. Namun, negara-negara boneka yang pada awalnya dibentuk untuk melemahkan kekuatan RIS justru berbalik arah dan menginginkan RIS kembali ke NKRI. Yang ke-10 ada pembubaran RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada Januari tahun 1950 muncullah gagasan untuk membubarkan RIS dan hal tersebut disikapi positif oleh negara-negara bagian termasuk RIS. Namun untuk kembali ke NKRI tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah RIS beserta parlemen-parlemen yang ada di dalamnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk membubarkan karena untuk merubah bentuk sebuah negara memerlukan undang-undang dan tidak bertentangan dengan bentuk negara sebelumnya yaitu RIS. Maka dari itu dibentuklah sebuah RUU yang diserahkan kepada DPR RIS tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan yang menjadi UU Darurat nomor 11 tahun 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian RIS. Pembubaran RIS berlanjut diawalinya konferensi bersama antara pemerintah RIS, Republik Indonesia dan negara Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950 untuk pertama kalinya. Kurang dari 8 bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia. Oh iya, ada satu lagi yang lupa tidak tercantum di gambar, yaitu politik luar negeri. Jadi pada awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada bagaimana memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannya, kemudian mencetuskan politik bebas aktif. Setelah membahas bagaimana kondisi politik pada masa awal kemerdekaan, sekarang kita akan membahas bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Jadi, kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan itu sangatlah kacau dan sulit karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, di mana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Lalu sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. Lalu, kehidupan ekonomi pada saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan Perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab kacaunya perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya inflasi. Karena beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali, lalu beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank, dan Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang Deutsche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi dari Belanda. Jadi blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan RI, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945.
Dan yang ketiga, karena kekosongan kas negara. Jadi, kas negara itu mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Nah, tentu setelah masalah yang dihadapi pemerintah tentu tidak diam saja. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana upaya pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama ada usaha bersifat politis, yaitu diplomasi beras ke India. Jadi pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda, maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual ke luar negeri, sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada musim panen tahun 46 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Yang kedua, mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Contohnya, mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika. Tujuannya untuk membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Selanjutnya ada Konferensi Ekonomi Februari tahun 1946. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya ada pinjaman nasional. Jadi program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan BPKNIP. Untuk mendukung program tersebut, maka dibuat Bank Tabungan Pos. Bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selanjutnya ada pembentukan Planning Board Badan Perancang Ekonomi 19 Januari tahun 1947. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun yang akhirnya disepakati rencana pembangunan 10 tahun. Selanjutnya ada rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang RERA tahun 48. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi selain meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Selanjutnya ada Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Organisasi yang dipimpin PR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional, lalu menggalang dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Yang terakhir adanya dibentuknya uang Republik Indonesia yang tentunya sebagai alat tukar pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa di periode-periode awal kemerdekaan, Indonesia mengalami sebuah masa transisi politik yang begitu luar biasa. Seperti yang diketahui, berpindah dari status negara yang terjajah jadi negara yang merdeka. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga masih belum stabil. Banyak peristiwa yang terjadi yang membawa perubahan-perubahan dan mempengaruhi perkembangan negara pada masa awal kemerdekaan. Nah, keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia juga sangat kacau dan sulit. Negara yang baru saja didirikan harus mewarisi kekacauan perekonomian yang teramat parah. Nah, teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan makna dari pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.